Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Dwi Utami dari kelas MK4B. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi stres individu untuk meningkatkan kinerja. Topik-topik yang akan saya bahas di sini ada definisi stres, kemudian ada definisi stres kerja, selanjutnya ada jenis-jenis stresor, kemudian ada penyebab stres kerja, selanjutnya ada tanda-tanda stres kerja, kemudian ada pola untuk mengatasi stres, kemudian ada strategi untuk mengatasi stres, selanjutnya ada pendekatan stres kerja, yang terakhir ada bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja. Menurut Weber dan Gould, mereka mendefinisikan stres sebagai a substantial imbalance between demand physical and psychological and response capability under condition where failure to meet that demand has important consequence, yang artinya adalah adanya ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis dan kemampuan untuk memenuhinya. Gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan berdampak krusial. Sekarang topik yang pertama, yaitu definisi stres. Apa sih itu stres? Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri seseorang atau dari luar diri seseorang. Stres tidak selalu buruk, walaupun biasanya dibahas dalam konteks yang negatif. Karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Stres bisa positif dan bisa negatif. Kemudian ada pengertian dari stres kerja. Stres kerja adalah stres psikologis yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Stres kerja sering berasal dari tekanan yang tidak selaras dengan pengetahuan, keterampilan, atau harapan seseorang. Stres kerja dapat meningkat ketika beban kerja berlebihan. Stres kerja dapat terjadi ketika pekerja tidak merasa didukung oleh atasan atau rekan kerja, merasa seolah-olah mereka memiliki sedikit kontrol atas proses kerja, atau menemukan bahwa upaya mereka pada pekerjaan tidak sebanding dengan imbalan pekerjaan. Stres kerja menjadi masalah bagi seorang karyawan dan pemberi kerja karena kondisi pekerjaan yang penuh tekanan terkait dengan kesejahteraan emosional karyawan, kesehatan fisik, dan kinerja pekerjaan. Kemudian ada jenis-jenis stresor. Yang pertama, ada stresor biologik. Stresor biologik itu ada bakteri, virus, hewan, binatang, tumbuhan, dan berbagai macam makhluk hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kemudian yang kedua ada stresor fisik. Stresor fisik dapat berupa iklim, suhu, cuaca, geografi, dan alam. Yang ketiga ada stresor kimia. Stresor kimia itu dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Kemudian yang keempat ada stresor sosial dan psikologi. Stresor ini adanya rasa tidak puas terhadap diri sendiri, kekejaman, rendah diri, emosi yang negatif, dan kehamilan. Kemudian stresor yang terakhir adalah stresor spiritual, yaitu adanya persepsi negatif terhadap nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya adalah penyebab stres kerja. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yaitu adanya perubahan situasi bisnis, ketidakpastian politik, kemajuan teknologi, dan terorisme. Yang kedua, ada faktor individual, yaitu mencakup kepribadian kehidupan karyawan tersebut. Yang ketiga, ada faktor organisasi, yaitu mencakup tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, dan struktur organisasi. Berikutnya, ada tanda-tanda stres kerja. Yang pertama ada fisiologikal, yaitu terdapat perubahan metabolisme tubuh, meningkatnya kecepatan detak jantung dan nafas, meningkatnya tekanan darah, timbulnya sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua ada terdapat ketidakpuasan antara hubungan kerja, tegang, gelisah, cemas, mudah marah, kebosanan, dan sering menunda pekerjaan. Yang ketiga ada perilaku,
yaitu terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi yang cepat, mudah gelisah, dan susah tidur. Berikutnya adalah pola untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah pola sehat, yaitu pola yang terbaik dari pola-pola lainnya, yaitu dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan, sehingga adanya stres tidak menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang. Yang kedua adalah pola harmonis, yaitu kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. Yang ketiga ada pola patologi, yaitu berdampak dengan berbagai gangguan fisik maupun sosial psikologis. Selanjutnya ada strategi untuk mengatasi stres kerja. Yang pertama, memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres. Yang kedua, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tahan pribadi. Kemudian ada pendekatan stres kerja. Yang pertama ada social support. Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan kepuasan sosial kepada karyawan. Yang kedua ada meditasi. Pendekatan ini perlu dilakukan karyawan dengan cara berkonsentrasi ke alam pikiran, mengendorkan otot, dan menenangkan emosi. Meditasi ini dapat dilakukan selama 2 periode waktu, yang masing-masing itu adalah 15-20 menit. Kemudian yang ketiga ada biofeedback. Pendekatan ini dilakukan melalui bimbingan medis. Diharapkan karyawan dapat menghilangkan stres yang dialaminya. Yang terakhir ada personal wellness program. Pendekatan ini merupakan pendekatan preventif sebelum terjadinya stres. Nah, yang terakhir, bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja? Yang pertama ada memberikan training. Ini bertujuan untuk meningkatkan skill para karyawan. Yang kedua ada transparency and performance appraisal, yaitu adalah menginformasikan kepada karyawan apa saja tentang indikator penilaian. Dengan begitu, karyawan bisa tahu mengapa ia mendapatkan penilaian kinerja yang demikian. Yang ketiga ada offering a tiered career, yaitu karir yang berjenjang juga bisa memotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir ada memberikan sebuah reward, yaitu agar karyawan merasa dihargai atas kerja kerasnya. Apresiasi semacam ini untuk memotivasi dan untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.